SMK Negeri 2 Amuntai merupakan sekolah menengah kejuruan yang beralamat di Jalan Sukmaraga, nomor 46, Sungai Malang, Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Ada berbagai jurusan yang terdapat pada SMK Negeri 2 Amuntai, yaitu jurusan teknik sepeda motor, teknik kendaraan ringan, teknik alat berat, teknik gambar bangunan, tata busana, tata boga, dan asisten perawat. Sangat banyak prestasi yang telah ditoreh dalam berbagai bidang, baik dari pendidik dan juga peserta didiknya. Tangguh bertahan, semangat berkembang, menjaga tekad layanan prima, siap wujudkan visi dan misi, majukan pendidikan vokasi. SMK Negeri 2 Amuntai yang kreatif, religius, inovatif, berwawasan lingkungan. Marilah maju bersama, membentuk sikap mulia, mengasah keterampilan di bawah panji. SMK bisa hebat, vokasi untuk entrepreneur unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairullah Eskepner, mahasiswa PPG Universitas Negeri Makassar, kategori 2 tahun 2022. Hari ini Selasa 13 Desember akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran. Silakan untuk menyaksikan pembelajaran setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama agar diberi kemudahan dalam pembelajaran. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak akan memeriksa kehadirannya dulu. Absensinya? Oke. Yang pertama, Irfan. Hadir. Rifan. Muna. Rido. Oke. Hari ini Bapak akan memberikan materi tentang pemeriksaan nadi pada termasuk salah satu dalam pengukuran tanda-tanda vital. Sekarang Bapak akan masuk ingin bertanya dulu. Pada pertemuan sebelumnya kalian belajar apa? Ayo, masih ingat pada pertemuan sebelumnya kalian belajar tentang pengukuran tekanan darah. Bapak akan menyampaikan materi atau KIKD kita dalam pertemuan hari ini adalah menerapkan perhitungan nadi KD 3.10. Oke. Yang berikutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita ini yang pertama adalah
melalui diskusi dan presentasi. Nah, berarti kita hari ini ada diskusi dan presentasi. Yang pertama, melalui diskusi dan presentasi, peserta didik dapat menjelaskan konsep nadi dengan benar. Artinya benar sesuai dengan teorinya. Yang kedua, melalui diskusi dan presentasi, peserta didik dapat menerapkan perhitungan frekuensi nadi. Yang ketiga, melalui diskusi dan presentasi, peserta didik dapat membandingkan hasil perhitungan nadi pada kondisi yang berbeda. Nanti akan Bapak jelaskan secara singkat di materi. Yang berikutnya, melalui diskusi dan presentasi, peserta didik dapat menyimpulkan hasil perhitungan frekuensi nadi dengan benar dan bertanggung jawab. Oke, yang berikutnya lagi. Tujuan yang selanjutnya, melalui demonstrasi, peserta didik dapat menyiapkan alat dan bahan pemeriksaan nadi sesuai SOP, standar operasional prosedur. Yang berikutnya, melalui demonstrasi, peserta didik dapat menghitung frekuensi nadi dengan benar dan bertanggung jawab. Oke, ini adalah indikator pencapaian kompetensinya. Artinya kalian bisa tercapai jika ada beberapa kompetensi yang pencapaiannya tercapai. Yang pertama, menjelaskan konsep nadi. Yang kedua, menerapkan perhitungan frekuensi nadi sesuai SOP atau standar operasional prosedur. Yang ketiga, membandingkan hasil perhitungan frekuensi nadi pada kondisi yang berbeda. Yang keempat, menyimpulkan hasil perhitungan frekuensi nadi dengan benar dan bertanggung jawab. Oke, berikutnya lagi. Nah, ini. Sebelum memulai pembahasan materi, bagaimana kalau kita free test dulu? Free test dulu. Oke? Akan Bapak bagikan soal. Silakan ketua kelas bisa dibantu. Oke, silakan pretestnya silakan disilang pada jawaban yang kalian anggap benar. Silakan dilakukan memilih jawabannya. Silakan tulis nama, tulis kelas, waktunya untuk mengerjakan selama 10 menit cukup. Silakan. Bagikan soalnya. Sudah? Oke, kalau yang sudah, silakan dibalik kertasnya, bukan mejanya, kertasnya saja dibalik. Nah, oke. Akan menjelaskan dulu materinya. Tapi sebelum penjelasan ke materinya, kalian simak dulu video pembelajaran yang berikut. Silakan, diterangkan dulu. Kenali fibrilasi atrium. Bagaimana denyut nadi yang normal? Jantung kita dalam keadaan normal berdenyut antara 60 sampai 100 kali per menit. Denyutan normal adalah denyutan yang berirama, tidak melompat-lompat dan kadang berhenti. Dan jantung harus berdenyut dengan kuat. Atrial fibrilasi adalah kelainan irama jantung di mana denyut jantung menjadi tidak teratur atau tidak berpola.
Dengan denyut jantung yang tidak teratur ini, maka memiliki beberapa resiko komplikasi yang sangat sering terjadi. Di antaranya, yang paling sering adalah menimbulkan terjadinya stroke, di mana dikatakan dari data bahwa 1 dari 5 penderita stroke disebabkan oleh karena adanya atrial fibrilasi yang mungkin tidak diketahui oleh pasien tersebut. Selain itu, pada beberapa kasus, atrial fibrilasi juga berhubungan dengan kejadian sudden cardiac death atau kematian mendadak yang biasanya terjadi pada pasien usia muda. Nah, penyebabnya tadi penyakit jantung, penyakit ini cari tekanan darah, hati-hati. Yang muda belum tentu tidak kena stroke, hati-hati. Ketujuh makan mie instan. Penyebab dari atrial fibrilasi adalah adanya riwayat operasi jantung, adanya penyakit katup jantung, adanya inflamasi pada otot jantung, tekanan darah tinggi, penyakit jantung bawaan, hipertiroid, dan adanya penyakit paru akut dan kronis. Gejala atrial fibrilasi yaitu berdebar-debar, denyut jantung melompat, pingsan saat beraktivitas, kepala seperti melayang, bahkan bisa tanpa gejala. Apa menari itu? Menari itu adalah Ini ada hubungan dengan materi kita, pengukuran nadi. Dengan kalau dalam teknik kedokterannya adalah menari. Menari bukan dancing atau dance, bukan. Tapi dia adalah singkatan dari meraba nadi sendiri. Artinya melakukan pemeriksaan secara mandiri. Menari adalah meraba nadi sendiri. Pernah melakukan ini sebelumnya? Nah, jangan sampai meraba, cuma bisa meraba nadi orang lain, tapi tidak pernah meraba nadi diri sendiri. Sekarang apa tanya? Kapan nadi kalian terasa lebih tinggi daripada biasanya? Olahraga. Yang kedua, panas suhu. Yang ketiga, kenapa? Kurang minum. Kurang minum. Kenapa kurang minum, Pak? Jadi nadi tinggi, Pak. Oke. Satu lagi, faktor psikologis. Apa itu faktor psikologis? Yang pertama, contoh, kalian masuk sekolah yang ternyatanya harus mengumpul tugas hari ini, ternyata malam tadi karena jalan-jalan terlalu lama. Misalnya contoh ke Tanjung Expo bisa, atau ke Tangerang bisa, ke Expo yang kayak itu. Saat di sana ketemu dengan guru. Hal yang pertama yang terjadi pada tubuh kita adalah meningkatnya kerja jantung, sehingga menimbulkan tingginya nadi. Frekuensi nadinya meningkat. Satu lagi, faktor psikologis. Apa itu faktor psikologis? Yang pertama, contoh, kalian masuk sekolah yang ternyatanya harus mengumpul tugas hari ini, ternyata malam tadi karena jalan-jalan terlalu lama. Misalnya contoh ke Tanjung Expo bisa, atau Tangerang bisa, ke Expo yang itu. Saat di sana ketemu dengan guru. Hal yang pertama yang terjadi pada tubuh kita adalah meningkatnya kerja jantung, sehingga menimbulkan tingginya nadi. Frekuensi nadinya meningkat. Bapak, gue sudah ngumpul. Habis itu ada yang mengawani lagi di sebelah. Hal yang pertama dilakukan, karena secara manusia, secara nalurinya langsung melepaskan pegangan dengan teman di samping. Biasanya seperti biasanya. Tapi kan ya, kalau yang sudah terjadi itu paling ada yang ketemu tuh bertanya, Pak, seorang aja? Iya. Bapak lihat ke dalam lapas tuh dipegang tangan. Ada yang gitu. Oke. Nah, dengar. Tipe jari tengah. Jari pertama untuk kecepatan denyut nadi. Jari kedua untuk keteraturan nadi. Jari ketiga untuk kekuatan denyutan. Langkah kedua, raba nadi di pergelangan tangan sejajar dengan jempol. Langkah ketiga, hitung selama 60 detik.
tadi secara singkat ada video tentang masalah apa nama langkahnya? Nama tindakannya apa? Menanya, meraba, nadi, Nah, ini kita masuk ke materinya sekarang. Definisinya, denyut nadi. Oke, denyut nadi adalah gelombang yang dirasakan pada arteri yang diakibatkan karena pemumpahan darah oleh jantung menuju pembuluh darah. Sekarang, apa yang terjadi kalau seseorang nadinya lambat? Berarti tetap jantungnya lambat juga. Kalau cepat? Cepat pula berarti. Pernah mengalami seperti ini? Awalnya biasa-biasa aja, denyut jantung tuh nadinya biasa aja. Tiba-tiba meningkat. Denyut nadinya meningkat. Kenapa? Nah, misalnya Ramadina lagi jalan. Lagi jalan ketemu sama IJ misalnya kan. Dan ternyata Ramadina ini dengan IJ punya hubungan spesial. Tapi Ramadina kebetulan saat di expo itu jalannya sama Endo. Bisa. Ternyata Ramadina meningkatlah denyut nadinya. Mau mundur pasti dikatakan salah. Mundur, kalau aku mundur, itu suara hati Ramadina. Kayak sinetron. Kalau aku mundur aku pasti dikatakan bersalah. Tapi kalau aku maju pasti dilakukan. Salah satu caranya apa? Sebelum IJ bertakon, Ramadina langsung mengatakan sepupu. Alasan umumnya seperti itu biasanya. Apalagi ada ketemu bapak di expo kan, sepupu pak. Ada bapak. Ada bapak. Udah selesai peningkatan denyut nadi. Sekarang orang yang mengalami tekanan darah tinggi, denyut nadinya tinggi kan atau rendah? Misalnya nih, orang yang mengalami tekanan darah tinggi, denyut nadinya tinggi kan rendah? Karena disini lagi gelombang yang masuk pada arteri diakibatkan karena pemumpahan darah oleh jantung menuju pembuluh darah ini juga. Ini dapat dirasakan atau diraba pada arteri yang dekat dengan permukaan tubuh. Sekarang kalau arteri denyut nadi letaknya sejajar, biasanya tidak jauh-jauh dengan organnya. Nama organnya sejajar dengan tulang radialis dikatakan arteri mana? Arteri mana? Arteri radialis. Kalau dekat dengan temporalis, gimana itu temporalis? Frontal, occipital, temporal. Pernah merasakan sakit kepala? Yang kalian lakukan? Minik, injek kepalanya. Nah, ini adalah arteri temporalis. Yang berikutnya, arteri dorsal. Nah, di mana itu dorsal? Arteri dorsalis pedis yang terletak di belokan mata kiri. Mata kaki. Mata kiri. Oh, mata kaki. Oke. Mata kiri. Mata kaki. Letaknya di mana? Mata kaki ya. Untung tadi tidak bertanya kan, Pak, kenapa itu cuma di mata sebelah kiri tadi? Salah dibaca maksudnya mata kaki. Oke, sorry, jawab. Oke, belokan mata kaki. Di mana letaknya? Ya di kaki lah Pak. Letaknya? Enggak, dia menonjol. Di situ ada sedikit denyutan. Belum pernah loh. Pada saat berwudu pasti kerasa. Berasa bagian apa? Mohon maaf Pak, saya wudhunya tayamum. Kadang itu pun disatu. Wudhunya dirangkum. Wudhu bebek. Salat zuhur 4 rakaat, dia 2. Kenapa 2? Mau maaf Pak, segala musim diskon katanya. Bisa. Tapi jangan seperti itu. Oke, berikutnya lagi. Arteri brachialis yang terletak di depan lipatan sendi siku. Nah, biasanya kalau orang mau tekanan darah itu di arteri brachialis. Tekan sih. Dia memanjang. Set. Ketemu di sini. Nah, biasanya nih, ketemu 2 di sini. Nah, setelah ketemu biasanya apa? Diraba. Berdenyut kah kada?
Kan selama ini itu pasang stetoskop Anda tanpa tahu di mana letaknya arteri brachialis. Nah, ini adalah tujuan pemeriksaannya. Tujuan pemeriksaan nadi yang pertama adalah untuk menilai kemampuan fungsi kardiovaskuler. Kardiovaskuler masih ingat? Jantung dan pembuluh darah. Karena tidak bisa kita jauh-jauh nih. Kalau nadi itu pasti hubungannya dengan vaskuler. Beda lagi besok dan nadi. Ya, nah, itu lagi. Pernah mendengar istilahnya? Kamu pasti ketemu aku besok, tapi nadi tidak hari ini. Nah, itu ada istilahnya. Kita bisa ketemu besok, tapi kita tidak sedekat hari ini. Itu ada istilahnya seperti itu. Bukan nanti, bukan tapi nadi. Bapak baru baca pagi tadi. Oke. Yang berikutnya untuk menanyakan diagnosa, baik diagnosa keperawatan ataupun diagnosa medis. Nah, yang berikutnya pernah mendengar? Kalau Bapak tanya diagnosa keperawatan, Pak, diagnosa keperawatan itu apa gitu? Atau Bapak yang bertakun, diagnosa keperawatan itu apa kan? Ya naik, silakan naik. Hal atau langkah yang akan dilakukan kepada pasien. Hal atau langkah yang dilakukan pada pasien. Yang lain jawabannya? Diagnosa keperawatan? Ya, Najwa seperti ini. Silakan. Ya. Apanya Najwa bisa dinyarinnya? Menentukan penyakit yang akan ditangani. Oke, dia Perawatan dan diagnosa. Ya naik, silakan naik. Hal atau langkah yang akan dilakukan kepada pasien. Hal atau langkah yang dilakukan pada pasien. Yang lain jawabannya? Diagnosa keperawatan? Ya, Najwa seperti ini. Silakan Najwa. Ya. Apanya Najwa bisa dinyarinnya? Menentukan penyakit yang akan ditangani. Oke, diagnosa keperawatan adalah ulangi, apa diagnosa keperawatan? Diagnosa keperawatan adalah hasil dari pemeriksaan yang akan menentukan intervensi dan implementasi. Orang sakit paru, contoh, bukan sakit paru, orang patah tulang, didiagnosanya nyeri berhubungan dengan injury misalnya. Tapi intervensi kalian salah. Apa yang salah? Lakukan pemijatan pada area nyeri. Misalnya. Di mana mohon maaf Bapak? Di mana sini nyeri patah tulang pada bagian radius gitu. Sebentar Pak. Mengatasi nyeri dengan nyeri. Oh itu. Oke, tidak. Sini adalah menegakkan diagnosa baik perawatan maupun diagnosa medis. Yang ketiga adalah mengetahui dan menentukan adanya kelainan. Nah ini tadi entah tekanan darah tinggi atau dia mengalami penurunan curah jantung dan sebagainya. Yang berikutnya untuk mengetahui denyut nadi rata-rata pada bayi baru lahir sampai lansia. Oh, tidak ada kalian. Ini bayi yang lahir sama lansia. Oh sampai lansia. Berarti kan masih ada. Baik. Berikutnya untuk mengetahui data dasar evaluasi lanjutan. Yang berikutnya untuk memonitor pasien dengan penyakit jantung dan reaksi dari pengobatan yang diterima. Skin test pernah? Apa rasanya? Sakit. Pada pertemuan yang akan datang akan baca. Ini dalam salah satu tindakannya bagaimana? Lakukan skin test pada area yang berdekatan dengan pembuluh darah. Maka di sini kan ada reaksi dari pengobatan, entah gatal-gatal, ruam, kemerahan, terasa panas atau terbakar seperti itu. Oke, lanjut. Yang berikutnya. Wah, lama. Nah. Oke, faktor yang mempengaruhi nadi. Usia, jenis kelamin, aktivitas, suhu tubuh dan stres. Nah, di sini sampai masuk bagian psikologi. Usia
usia antara bayi dengan kalian yang termasuk dewasa. Karena tidak ada istilah remaja kalau di kesehatan. Dewasa 60 sampai 100. Kenapa lebih cepat bayi dengan dewasa? Pernah saya tahu. Kenapa? Kenapa? Karena sekarang mau beri contoh. Baik, kalau lahir ketawa apa nangis? Nangis. Sekarang kalau nangis, denyut jantungnya tinggi ke rendah? Tinggi. Sekarang yang kedua lagi, saat lahir bayi itu sudah pakai baju atau belum? Belum. Belum. Kalau kalian pakai baju, terasa hangat atau tidak? Hangat. Bayi baru lahir kenapa tinggi? Karena yang pertama dia menangis. Yang kedua dia tidak bukan menangis, tapi suhu tubuhnya yang hangat, dingin. Salah satu cara tubuh untuk menghangatkan adalah dengan meningkatkan sirkulasi darah. Makanya dia tinggi. Kalau denyut jantungnya tadi tinggi, otomatis nadinya tinggi. Sekarang, pernah kalian mengajuti bayi sih? Bah. Menangis kah ketawa kayak Nah, yakin nangis, Pak. Sekarang besok pagi yang perempuannya sebelum gosok gigi, sebelum berwudu sholat, silakan bercermin dulu. Bercermin, tutup mukanya, jangan dilihat dulu, tutup mukanya. Habis itu hitung sampai 3. Apa yang terjadi? Tertawa. Cerminnya retak. Jangan kan cerminnya kayak aku shock. Ada bosnya aku deh. Nah, alhamdulillah sudah sampai kepada diskusi dan presentasi. Oke, meminta kita bentuk kelompok. Jumlahnya 18. Berarti satu kelompok ada 4. Kelompoknya yang pertama adalah kelompoknya silahkan Naila. Nah, teman kelompoknya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang video dan beberapa kajian. Dari hasil video yang kami dapatkan dan
dan yang kami diskusikan, masalah yang kami temukan adalah penyakit fibrilasi atrial yang pengertiannya adalah gangguan irama jantung yang ditandai dengan denyut jantung tidak beraturan dan lebih cepat. Faktor-faktor penyebabnya itu ada konsumsi minuman kafein atau alkohol, konsumsi obat-obatan batuk pilek, kebiasaan merokok, tekanan darah tinggi, penyakit jantung bawaan, infeksi virus, gangguan metabolik, dan penyakit paru. Terus? Lalu di sini ada frekuensi nadi yang berdasarkan usia. Untuk bayi baru lahir itu dari 70 sampai 170 kali per menit. Umur 1 sampai 6 tahun 75 sampai 160 kali per menit. 6 sampai 12 tahun 80 sampai 120 kali per menit. Dewasa dan usia lanjut 60 sampai 100 kali per menit. Lalu kami juga akan menjelaskan pola nadi. Yang pertama adalah tadi adalah frekuensi nadi meningkat dalam keadaan takut, menangis, atau dengan peningkatan aktivitas tubuh. Dan bradikardi adalah frekuensi nadi yang lambat dari normal. Untuk kesimpulan yang kami dapatkan dari kasus frekuensi nadi di atas atau yang tadi, atrial fibrilasi dapat menimbulkan gejala cepat lelah atau bahkan tidak menimbulkan gejala apapun. Akibatnya kondisi itu sering tidak disadari oleh penderitanya. Oleh karena itu dianjurkan untuk melakukan menari atau meraba nadi sendiri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari kelompok audiens silakan yang ingin bertanya. Silakan. Silakan ingin bertanya. Atrial defibrilasi tadi lah. Iya. Nah, silakan. Ya, silakan Rifa, silakan. Rifa ingin bertanya. Oke, boleh menanyakan yang nomor 1, 2, 3 dan berapa? Silakan. Saya mewakili pertanyaan nih Pak. Kalau nadi pagar atau putus, apakah masih hidup? Pertanyaan Pak. Apabila nadi putus, apakah seseorang masih hidup atau tidak? Silakan jawab. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena nadi arteri itu kan membawa darah dari jantung sebelum tubuh. Kalau itu terputus, berarti sirkulasi darahnya itu kan terganggu, ya tidak dapat menyebabkan kematian, hanya menyebabkan kematian darahnya kan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Oke, kelompok Bapak rasa sudah cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Apakah sudah paham semuanya tentang materi kita hari ini tentang frekuensi nadi? Oke, siap, mantap. Saya akan kembalikan sedikit dulu. Tadi kan ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa orang yang suhunya dingin atau badannya dingin malah nadinya meningkat? Nah, sebenarnya terus ini penjelasannya adalah karena secara alami tubuh kita ini karena berhubung dia kekurangan panas tubuh, maka fungsi dari darah adalah selain membawa hemoglobin, oksigen, dan juga membawa panas tubuh yang akan disalurkan ke seluruh tubuh. Oke. Setelah itu juga tadi kita ada lihat ada beberapa dari perhitungan frekuensi nadi. Kenapa pada setiap umur itu berbeda-beda? Itu pertama, contoh saja dari tingkat keelastisitas pembuluh darahnya sendiri. Terus ada beberapa hal yang cuma bisa dijelaskan lebih lebar lagi nanti pada saat kita pertemuan berikutnya. Oke. Nah, anak-anak Bapak sekalian, silahkan lakukan pengisian evaluasi yang sudah Bapak upload di LMS simbol sekolah kita. Silahkan dijawab di handphone sekarang, boleh. Dan jangan lupa juga untuk bahan ajar pada pertemuan berikutnya adalah
perhitungan respirasi atau pernapasan. Silahkan dipelajari dulu. Nanti pada pertemuan berikutnya akan kita bahas lebih dalam lagi. Oke. Tadi saat pembelajaran dimulai kita awali dengan doa. Sekarang untuk mengakhiri pembelajaran hari ini akan kita akhiri dengan doa juga. Silakan kepada wakil ketua kelas untuk memimpin. Silakan pimpin doanya. Ya, cukup. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa lagi mengingatkan pada pertemuan berikutnya materi kita adalah sistem materi berikutnya adalah tentang respirasi. Jangan lupa. Silakan dipelajari dalam lesson. Jangan lupa. Setiap ada pertemuan kita akan ada free test seperti biasa. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.